Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Di episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Pengkhotbah, kita telah sampai pada pasal 10. Saya ingin ingatkan Anda bahwa kita telah menyelesaikan episode sebelumnya, pasal 9 dengan gambaran indah tentang kota kecil yang memiliki raja yang hebat, datang dan mengepung kota itu. Dan kita tahu bahwa kota kecil itu adalah manusia, bumi. Iblis, raja yang hebat, datang dan mengepung umat manusia, tapi di antara umat manusia di dunia, seorang miskin yang berhikmat telah ditemukan. Ia adalah Tuhan Yesus, diberkatilah namanya, firman Allah yang menjadi manusia, dan tinggal di antara kita, dan ia menyelamatkan seluruh kota dengan kebijaksanaannya. Namun tidak ada yang mengingat dia, dan sampai sekarang hanya sedikit yang mencintai Tuhan, hanya sedikit yang menghargai perkenanannya dan banyak orang yang melupakan dia. Saya berharap Anda salah satu yang mencintainya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Faiz, ayat 1-6, saya akan membacanya, kemudian kembali untuk bertanya. Lalat yang mati menyebabkan urapan, dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak yang tinggi, didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Mohon komentar Anda, Dr. Faiz. Faktanya pasal sebelumnya diakhiri dengan akhir yang bagus, dikatakan satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Dan menurut saya, banyak hal baik untuk beberapa komunitas bisa dihancurkan oleh satu orang berdosa dan ini benar terjadi. Benar bahwa Salomo mengatakan dengan kaguman dan kebingungan, tapi kita telah belajar dari dia dan mengingat bahwa satu dosa akan menghancurkan banyak hal baik untuk komunitas. Ketika Adam berdosa, melalui dosa yang dilakukan oleh Adam, dosa itu masuk ke seluruh dunia. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Rehoboam adalah seorang pendosa yang menyebabkan masalah besar. Kerajaannya terpecah karena ia tidak bersikap bijaksana. Akan tidak bijaksana. Akan dari kami menyebabkan masalah terhadap komunitasnya dan juga kekalahan terhadap umat Allah. Kemudian ia melanjutkan penjelasan di pasal 10, maka ia memperingati perihal dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa menyebabkan masalah besar, maka pembuat urapan yang tinggal dalam suasana yang penuh dengan bau yang harum dan berbicara tentang suasana yang dipenuhi oleh bau yang harum. Lalat kecil bisa membuat urapan dari pembuat urapan menjadi bau yang busuk dan merusak bau yang harum. Maka ini adalah peringatan terhadap dosa yang kecil. Dosa, biarkan saya menggunakan kata-kata dari Rasul Paulus dari 1 Korintus, bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Maka dikatakan sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Seseorang yang bijak, yang menghidupi hidupnya dengan harga diri, berbuat dosa hanya sekali yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Ini juga bisa merusak sejarah hidupnya. Maka ia terkagum dan berkata, mungkinkah bahwa seorang yang hidup dengan baik dan kehidupan itu dirusak dengan satu hal? Ini membingungkan bagi Salomo dan ia berkata hal yang bagus di ayat 2, ia berkata hati orang berhikmat menuju ke kanan. Ke kanan berarti kekuasaannya, kanan menunjukkan kuasa. Maka orang bijak selalu bersikap dalam kekuatan dan ketabahan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mengizinkan apapun untuk merusak kejadian dalam kehidupannya.
Tetapi hati orang bodoh ke kiri, yang berarti ia melakukan segala hal dengan keraguan dan kemalasan, maka semua hal yang ia lakukan menjadi lebih buruk. Keputusan yang lemah. Keputusan yang diambil adalah keputusan lemah, langkahnya sangat berat. Ia tidak berjalan dengan kekuatan, ia malas dan tidak peduli tentang masalah apapun, dan ia tidak perlu berkata, aku orang bodoh. Juga kalau ia berjalan di lorong, hanya dengan berjalan di lorong dan Anda lihat, selagi ia berbicara, selagi ia melakukan apapun, semua orang mengetahui bahwa ia adalah orang bodoh. Ia tidak perlu Ia berkata tidak perlu demikian. berkata apapun, ia adalah orang bodoh. Ia terlihat bodoh. Baik. Saudara Ishak, ayat 4-7, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Apa yang Anda lihat dalam ayat-ayat ini? Terlihat di sini faktanya ini sangat nyata. Apa yang sebenarnya ingin ia katakan? Ia berkata ada orang bodoh. Namun di dalam dunia mereka memiliki posisi yang tinggi. Sedangkan orang bijak di dunia kita lihat berada di posisi yang rendah. Dan faktanya yang ia katakan itu sangatlah benar. Namun ayat selanjutnya memberi kita pencerahan yang lebih baik. Dikatakan aku melihat budak-budak menunggang kuda. Artinya seorang budak tapi menunggang kuda seolah seseorang dengan kemegahannya. Dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Kita ingin berkata pada Salomo, oh Salomo, kebenarannya ada di suasana dari perjanjian baru. Kebenarannya memang begitu, tapi itu memiliki arti secara rohani lebih dalam. Kebenarannya orang percaya dalam Kristus adalah para pembesar yang pada masanya akan berkuasa bersama Kristus. Hari ini kita melihat bagaimana mereka berjalan di dunia seperti budak. budak. Dan mayoritas mereka yang berkuasa adalah orang yang tidak peduli terkait dengan hal yang berhubungan dengan Allah. Tentunya orang bodoh, mereka tidak punya hikmat. Hari ini mereka menunggang kuda, tapi Salomo berkata bersukacitalah. Harinya akan tiba untuk semua yang terbaik akan dibenarkan. Hal yang wajar jika hari-hari ini bahwa pembesar-pembesar yang mengikuti Kristus, pembesar yang ditolak oleh dunia, berjalan di dunia sebagai budak. Dan hal yang normal di dunia di mana rajanya adalah iblis, orang-orang bodoh adalah mereka yang menunggang kuda, tapi akan ada waktunya untuk Kristus berkuasa. Dan ketika Kristus berkuasa dan kita tetap teguh, kita juga akan berkuasa bersama Dia. Harinya akan tiba untuk pembesar akan berkuasa dalam keadilan dan telah dikatakan di nubuat perjanjian lama. Seorang raja akan bertahta dalam kebenaran dan para pemimpin akan memimpin dalam keadilan. Seperti dikatakan Nabi Yesaya. Kita pun akan bertahta dengan Kristus. Semua orang bodoh akan turun dari kuda dan akan memanggil kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang akan dapat bertahan? Mereka tidak akan bertahan, bukan hanya tidak bisa berkata apapun, tapi orang percaya akan berkuasa dan akan berada di tahta. Kemudian semua situasi yang terbalik tidak akan bertahan lama, Benar. Ia akan membenarkan itu dan akan datang. Dan siapapun yang dipermalukan karena nama Kristus akan dihargai dan akan berkuasa bersama Kristus. Dan mereka yang bertahta melawan Kristus akan turun dari tahta itu dengan segera. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Jika Anda melayani Allah, maka lakukanlah dengan bahagia dan sukacita. Jangan menjadikan kehidupan kekristenan Anda menjadi beban dalam hati. Tapi buatlah itu menjadi sesuatu yang mulia untuk dilakukan. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan sukacita. Kita melihat bahwa manusia tidak akan bebas dari hukuman dosa. Apapun yang ditabur, ia juga akan menuai. Ya saudara, kitab Pengkhotbah memiliki banyak pelajaran yang berguna dalam kehidupan kita. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Ayat 8 berkata, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Apa ada arti rohani dari ayat ini? Apakah ada arti yang rohani dari ayat 8? Tembok atau pagar bicara tentang pemisahan dan Tuhan mengizinkan orang percaya untuk dikelilingi oleh tembok kota dengan pagar di dalamnya. Pagar apa? Pagar pemisahan dari kejahatan, pagar yang dibuat oleh firman Allah, pagar dari penyerahan kepada kekuasaan Allah, pagar dari penyerahan kepada kekuasaan ayah, dan terlebih jika ayah dan ibu adalah seseorang yang saleh. Seperti kota pada zaman dahulu yang dipisahkan oleh tembok dari kota-kota lainnya, Ya. dari penjajah, dari musuh,
Allah pun begitu. Ya. Allah ingin kita untuk dipisahkan dari ketidakmurnian dunia. Ya, dan selama saya menuruti itu saya akan dilindungi. Tapi bayangkan jika saya mulai untuk memukul tembok itu dan membuat lubang. Meskipun lubang itu kecil, tapi itu cukup untuk seekor ular untuk masuk dan menggigit saya. Atau saya pergi dari tembok itu menuju ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Saya bisa menemukan kayu, seperti yang terjadi kepada Rasul Paulus. Ular datang dan menggigit tangannya selagi ia mengumpulkan kayu, maka saya akan merasakan damai selama saya tinggal di dalam tembok. Ini mengingatkan saya tentang seorang anak yang berkata kepada ayahnya, biarkan aku pergi untuk melakukan pekerjaanku, dan aku tidak suka berada di sini bersamamu. Maka ia menghancurkan tembok dan pergi. Anak muda dalam Lukas 15. Anak muda dalam Lukas 15, ia pergi ke negeri yang jauh, ia kemudian dicaci maki, dan ular menggigit dia, maka ia harus kembali lagi untuk menikmati persahabatan dan berada di bawah kekuasaan ayahnya, di rumah ayahnya. Siapakah ular itu atau ular yang menggigit? Ular menggambarkan iblis. Seperti iblis menipu Adam dan Hawa di taman, ia juga bisa menipu. Ia datang sebagai gambar dari ular dan menipu orang percaya dan masuk ke dalam hati mereka. Saudara Ishak, sehubungan dengan ular juga di ayat ke-11, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Artinya adalah zaman dahulu ada tukang mantra yang artinya sihir, dan sihir seperti ini ada pada zaman dahulu. Kita bisa membaca tentang ini di Mazmur 58 dan Yeremia 8. Bahkan sampai sekarang mereka berkata bahwa ada seseorang seperti tukang sihir yang memberikan mantra dan ular yang mematikan itu keluar dan menjadi tidak berbahaya, hal yang sangat sulit untuk dipercaya. Dengan begitu orang akan jadi takut ketika kita bicara. Faktanya, ini adalah mahakarya dari iblis. Iblis ingin berkata, aku akan membatasi manusia, ini adalah kuasa terhadap ular, maka manusia berpikir, oh wow, bagaimana itu bisa terjadi? Sementara segala hal yang terjadi, tidak ada urusannya dengan ular yang bisa menggigit manusia. Dan di sini apa yang ia katakan, kata-kata yang sangat berbahaya. Dikatakan jika ular menggigit seseorang, maka Anda bisa membuat mantra atau sihir. Sehingga ular itu mengalami sesuatu dan ular itu pergi dari dia. Lalu apa untungnya? Ular itu sudah menggigit dia. Sebenarnya gambaran Alkitabiah dan secara rohani sangatlah serius, saudara ayat. Apakah itu? Ular tua yang kita dengar itu adalah iblis yang telah menggigit. Ular itu sudah menggigit Adam dan Hawa di taman dan semua umat manusia telah mendapatkan racun itu. Ada cerita tua di Perjanjian Lama di Kitab Bilangan, ada 5 ekor ular berapi. Dan ular-ular itu menggigit bangsa Israel karena mereka tidak taat. Dan mereka yang digigit ular itu mati karena racun. Maka ketika Musa berteriak kepada Tuhan, Tuhan menjawab, aku punya solusi. Buatlah ular dari perunggu, taruhlah di tongkat di tengah perkemahan. Perkemahan anak-anak Israel. Dan semua yang melihat ular perunggu itu akan hidup. Kita membaca ini di Kitab Bilangan. Iya. Siapapun yang melihat akan hidup. Apa masalahnya? Apakah ular itu hanya patung? Sebenarnya Yohanes 4 ayat 14 Kristus berkata, Dan selagi Musa pada mengangkatnya. Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kristus datang untuk menyembuhkan kita dari gigitan ular tua. Selama ular itu masih menggigit, maka sihir itu tidak akan menolong. Dan sampai hari ini, semua pekerjaan dari filosofi, agama, budaya, semua itu tidak bisa menyembuhkan racun dari ular, dosa yang ada dalam diri manusia dari Adam. Tidak ada solusi lain selain dari ular itu yang telah diangkat di kayu salib, bukan ular perunggu. Yang menandakan Namun kepada Kristus Tuhan di Yesus kayu salib Kristus. karena begitu besar kasih Allah Supaya akan dunia setiap ini, orang yang sehingga percaya ia telah kepadanya mengaruniakan tidak anak yang binasa. tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dr. Fayaz ayat 12, 13 dan juga 14, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ayat mengenai orang bijak dan bodoh. Dan perkataan yang baik, kata-kata yang memiliki arti spiritual yang sangat bagus dan juga terdapat pesan moral. Perkataan dari mulut orang berhikmat akan memenangkan dia. Perkataan orang berhikmat penuh dengan perkenanan. Kata-kata ini menyenangkan kita dengan orang yang sangat berhikmat. Tuhan Yesus Kristus yang memiliki hikmat yang tidak tertandingi. Ketika ia sedang berbicara, semua orang bersaksi bahwa tidak ada orang yang berbicara seperti Kristus karena anugerah dituangkan di atas mulutnya. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur, dan siapapun yang berkaitan dengan Kristus akan belajar bahwa perkataannya penuh dengan anugerah. Saya ingat Abigail
adalah orang percaya dan perkataan baik yang keluar dari mulutnya. Perempuan bijak yang luar biasa. Perkataannya adalah perkenanan, bagaimana dia ditendangkan oleh Daud dan bagaimana dia mengakhiri kemarahan Daud. Dan bagaimana ia menyelamatkan suaminya dengan perkataan penuh dengan rahmat ketika ia berkata, "Oh raja, walaupun engkau sedang dikejar, tapi engkau adalah raja. Dan engkau tidak melakukan kejahatan seumur hidupmu dan Tuhan akan membuat engkau tempat yang kokoh. Dan engkau akan memerangi peperangan Tuhan." Dia membuat tangan Daud menjadi lemah. Dan saya ingat kata-kata di Kolose 4, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Masalahnya adalah perkataan yang salah. Ya, perkataan benar sangatlah penting, tapi apa yang lebih penting daripada perkataan yang benar adalah bagaimana kita berbicara. Untuk memiliki rahmat, penuh kasih, jangan hambar. Kebanyakan dari perkataan kita mengandung perkataan baik. Perkataan kasih yang menyemangati, kata-kata yang memberikan kasih dari Tuhan. Maka perkataan dari mulut orang bijak adalah kasih. Ini yang benar. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ini berarti mulut orang bodoh bisa menyebabkan celaka. Saya teringat akan Rehoboam. Rehoboam bagi kerajaan dan menyebabkan masalah pada dirinya sendiri dan menyebabkan masalah kepada seluruh negeri karena perkataannya. Ketika berkata kepada rakyat, "Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dan kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, berbicara dengan cara yang lebih baik. Mereka adalah rakyatmu. Mereka yang Tuhan tunjuk untuk kau pimpin dengan perilaku yang baik dan gembalakan mereka, bukan menghajar mereka. Engkau menggembalakan mereka seperti kakekmu, yaitu dengan hati yang benar dan tangan yang mahir." Ia berkata, "Tidak, aku akan perlakukan mereka dengan begitu." Lidahnya menimbulkan masalah. Kerajaan terpecah dan seorang budak yang bekerja untuk ayahnya merampas 10 suku darinya. Biarkan saya mengingat Mazmur 141, permintaan yang penyanyi itu doakan berkata, "Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Artinya, menjaga pintu bibirku, jangan biarkan aku mengeluarkan kata-kata sebelum aku berpikir 2 kali dan agar aku lebih dahulu mendengar sebelum berbicara. Benar, benar. Kiranya Tuhan membantu kita agar perkataan kita bisa menjadi seperti orang bijak dan bukan orang bodoh. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pertanyaan saya dari ayat yang ke-16. Silakan. Dikatakan, "Celakalah kamu, hai bumi, ketika rajamu masih kecil dan para pangeranmu berpesta di pagi hari." Kita ingin klarifikasi dari kata-kata yang ini. Memang ada ayat yang perlu diperjelas. Silakan Saudara Ishak. Ketika Salomo melihat di bawah matahari, dia punya beberapa pemikiran yang bertentangan. Kita melihat dia berkata sebelumnya, lebih baik seorang muda yang miskin dan bijaksana daripada seorang raja yang tua dan bodoh. Beberapa pasal sebelumnya. Lalu yang muda atau yang tua atau apa sebenarnya? Nyatanya sejarah sendiri menceritakan bahwa setelah Salomo di kerajaan Yehuda, datanglah seorang anak muda bernama Yosia yang jauh lebih baik dari awal mula kakeknya Amnon yang sudah tua. Tapi mungkin dia laki-laki yang dimaksud. "Celakalah kamu, hai tanah, ketika rajamu masih kecil." Artinya seseorang yang tidak punya tanggung jawab. Tanpa pengalaman. Belum mempunyai pengalaman. Dan pangeranmu berpesta di pagi hari. Ini berarti orang-orang tetap terjaga sepanjang malam dan kemudian situasi sudah terbalik. Orang-orang tidak mengambil tanggung jawab untuk memerintah. Mereka berdosa, pesta sampai pagi. Sampai Mereka pagi. tidak bertanggung Mereka tidak jawab. mengambil tanggung jawab. Hmm. Mereka bangun di siang hari. Benar. Mereka bukan orang yang benar. Jadi bagaimana mereka mengambil tanggung jawab dalam memerintah? "Celakalah kamu, hai bumi." Tapi mari kita kembali untuk mengatakan bahwa Roh Kudus menunjukkan kepada kita Kristus ketika Kristus berumur 12 tahun. Lihatlah Kristus ketika dia berumur 12 tahun. Di bait di antara para guru mendengar dan bertanya pada mereka. Mereka takjub akan pengertian dan jawabannya. Luar biasa di usia 12 tahun. Tapi saya ingin memberitahu Anda, Salomo, bahwa celakalah negeri ini sebenarnya untuk semua pembesar yang dilihatnya Sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai Kristus datang, kehancuran akan kubuat. Sampai dia datang, dialah pemilik penghakiman sampai Silo datang. Dan padanya ketaatan bangsa-bangsa. Kristus akan datang dan pemerintahan akan ada di pundaknya untuk memikul kehormatan kerajaan. Tuhan Yesus akan datang dan memerintah di bumi. Intinya Anda lihat, dunia tidak maju. Raja negeri itu masih anak-anak, maka saya ingin memberitahu Anda, Salomo, sudahlah engkau sudah tua sekarang. Kita pun memahami bahwa Salomo menulis kitab pengkhotbah menjelang akhir hayatnya. Kau sudah tua. Bukankah celakalah Israel jika engkau raja mereka menjauh dari Tuhan dengan cara ini?
Dan Memang. anak-anakmu jadi seperti ini. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada orang muda ataupun tua. Kebaikan ada dalam Kristus ketika dia memerintah. Baik. Oleh karena itu dalam ayat 17 dikatakan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seseorang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Menurut saya adegan ini tidak dimasukkan oleh Sulaiman, tapi Roh Kudus membuatnya berkata seperti ini. Untuk mengarahkan pandangan kita kepada raja yang merupakan putra bangsawan. Bangsawan itu berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Dan Tidak ada kembali. seorang pun yang digambarkan sebagai bangsawan, tapi satu saja, Tuhan Yesus yaitu Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Jadi betapa bahagianya Anda bumi ketika Kristus memerintah atasnya. Dan Kristus memerintah dan para pembesar memerintah bersamanya. Dan para pembesar adalah mereka yang telah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa-dosa mereka dengan darahnya, dan mengangkat mereka jadi raja dan imam. Jadi mereka akan berita bersama Kristus selamanya, dan gambarannya di sini adalah gambaran kerajaan milenium ketika Kristus menang dalam pemerintahan yang adil dan damai dan pemerintahan orang-orang yang beriman di atas bumi dari alam surga, suatu pemandangan yang indah. Sangat menyenangkan. Mungkin Salomo mengharapkan hal seperti ini, tetapi dia tidak tahu Benar. bahwa ini akan terjadi suatu saat nanti. Iya. Alkitab bahkan menyamakan kita dengan gambaran yang aneh, gambaran retorika, ketika berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah Anak-anak Allah. dinyatakan, seolah seluruh ciptaan merintih sambil menunggu waktunya ketika mereka akan dibebaskan. Kapan kita akan berhenti dari pemerintahan manusia dan kendali manusia yang rusak dan dosa yang ada di bumi? Kapan hal ini akan terjadi? Kapan anak-anak Allah dinyatakan dan Kristus datang dan memerintah dunia? Jadi para pembesar sampai sekarang, sampai Kristus datang, tidak mampu menimbulkan kesejahteraan pada bumi dengan cara yang sesuai dengan pikiran Tuhan terhadap bumi, kecuali ketika Kristus datang dan berkuasa atas bumi. Dan saudara ayat, mungkin akan ada presiden yang memiliki akal sehat, tapi orang-orang tidak memiliki akal Benar. sehat. Tapi dalam kerajaan milenial tidak ada yang seperti gubernur, dan orang-orang akan dimurnikan. Akan ada aturan dari kebenaran dan Aturan damai. kebenaran dan damai. Saya ingin mendengar komentar Anda dari ayat terakhir yang berkata, ayat 20, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan yang kau ucapkan. Telah jelas, jangan mengutuk walaupun di tempat tertutup. Tapi apa arti rohani yang bisa dipelajari? Jadi kita memiliki dorongan di perjanjian baru untuk mendoakan raja-raja dan para pembesar dan semua yang ada di posisi tinggi. Dan kita juga memiliki dorongan untuk menghormati raja. Ini adalah dorongan. Tidak peduli jika raja atau presiden itu baik atau jahat, saleh dan takut akan Allah atau tidak takut akan Allah. Tapi kita memiliki dorongan untuk mendoakan dan menghormati mereka dan taat kepada dia selama ini, masih menjadi persetujuan dan tidak melanggar perintah ketaatan kita terhadap firman Allah. Maka Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa untuk para pembesar dan menghormati raja, dan jika penguasa itu melakukan kesalahan, kita pergi kepada dia yang menunjuk penguasa itu, Tuhan. Ya. yang maha tinggi. Ya. Dan kita berkata kepada dia bahwa pegawai yang telah dipilihnya untuk melayani kita memenuhi kehendak-mu tidak mencapai tujuannya, maka tolong urusi dia. Kita tidak bersumpah dan mengutuki, Tidak mengutuk. tetapi kita mendoakannya. Tepat sekali, terutama saudara ayat, kita lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk orang lain atau kelompok lain. Atau untuk latar belakangnya, kita lakukan ini untuk Tuhan karena kita menghormati Tuhan, karena kita mengerti bahwa kita sedang berada di masa dari orang bukan Yahudi yang Tuhan tunjuk Baik, selama waktu sementara sampai Kristus berkuasa. benar. Dan doa kita harus selalu untuk raja-raja dan pembesar, bukan hanya agar Allah melindungi mereka, tetapi juga agar Allah memberikan mereka hikmat Ya, untuk mengambil keputusan dan melakukan keadilan di negeri. sehingga agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam Tentram. segala kesalehan dan Benar, kehormatan. Terima kasih Tuhan memberkati, kita telah di akhir episode, kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Jika kita lihat sekarang bahwa segala hal itu terbalik, yang terjadi karena ketidakhadiran dari Kristus, Raja yang sebenarnya, tapi tidak lama lagi ketika Kristus berkuasa dan jika kita melihat orang percaya dibenci di antara manusia dan suaranya tidak didengar, tapi tidak lama lagi ketika Kristus datang, semua orang percaya berkuasa dengannya, pada waktu itu semua orang akan berada pada posisi yang Tuhan sudah tempatkan dan rencanakan bagi kita semua. Saya berharap bahwa tembok pemisah dari dunia tidak mengizinkan adanya lubang, karena dengan lubang ini ular bisa masuk, ular yang adalah iblis yang akan menghancurkan hidup saya. Dosa yang kecil bisa merusak hidup saya dan persahabatan saya dengan Allah. Ini adalah ayat yang mencerahkan saya ketika saya membacanya. Ayat 4 berkata, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Menurut saya, jika mengikuti nasihat ini, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dari 90% godaan yang membuat jatuh. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan, kita Tuhan lanjutkan memberkati. diskusi di Terima kasih. episode selanjutnya.
ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، سلامي منك يا صخرتي، كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المدين، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب. وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر، وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر، يمينك تحنو برفق كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.